Rp17.800 per $1 Amerika. Angka ini bukan sekadar statistik di berita, tapi lonceng kematian bagi daya beli kita. Di saat semua orang bicara soal pertumbuhan ekonomi 5%, kenapa dompet lo justru terasa makin tipis? Apa yang lebih berbahaya dari krisis ekonomi? Jawabannya, ketika masyarakatnya mulai terbiasa dengan kemiskinan. Kita bekerja lebih keras, tapi rasa aman justru makin tipis. Harga naik dianggap normal, cicilan berat dianggap takdir. Ini bukan tanda ekonomi kita kuat, ini tanda kita sedang masuk ke fase kelumpuhan mental. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Di balik gedung tinggi dan angka pertumbuhan yang memukau, ada pondasi yang sedang retak hebat. Dari nilai rupiah yang mendekati titik terendah sepanjang sejarah hingga ketergantungan utang yang mencekik ruang gerak negara. Hari ini, kita akan bicara jujur tentang sesuatu yang coba ditutupi dengan slogan optimisme. 5 kelumpuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 yang mulai membuat bangsa ini mati rasa. Kelumpuhan pertama adalah kelumpuhan nilai mata uang. Banyak orang mengira pelemahan rupiah cuma urusan trader dan bank sentral. Padahal efeknya masuk langsung ke hidup sehari-hari. Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, biaya produksi naik, harga pangan ikut terdorong, cicilan terasa lebih berat, dan daya beli masyarakat perlahan turun. Masalahnya, pelemahan rupiah hari ini bukan kejadian sekali dua kali. Ini pola panjang yang terus berulang selama puluhan tahun. Setiap krisis datang, rupiah jatuh lebih dalam, lalu pulih sedikit, tapi hampir tidak pernah benar-benar kembali kuat seperti sebelumnya. Bahkan Reuters melaporkan sentimen negatif terhadap rupiah sekarang menjadi yang terburuk sejak 2022. Artinya pasar mulai melihat ada masalah yang bukan cuma sementara. Dan yang membuat situasi makin ironis, masyarakat justru dipaksa beradaptasi dengan pelemahan itu seolah semuanya normal. Dulu dolar naik sedikit saja jadi berita besar. Hari ini, orang cuma mengeluh sebentar lalu lanjut bekerja seperti biasa. Itu bukan tanda ekonomi kuat, itu tanda rakyat mulai mati rasa. Kelumpuhan kedua adalah kelumpuhan utang dan ketergantungan luar negeri. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang punya utang. Hampir semua negara modern punya utang. Tapi masalah muncul ketika utang berubah menjadi ketergantungan. Ketika negara terlalu sibuk menjaga kepercayaan investor asing, menjaga rating utang, menjaga arus modal luar, sampai akhirnya ruang geraknya sendiri makin sempit. Hari ini pemerintah terus berbicara soal investasi asing, pinjaman pembangunan, dan proyek strategis nasional. Tidak salah, tapi ada pertanyaan sederhana yang jarang dijawab dengan jujur. Kalau ekonomi kita benar-benar kuat, kenapa negara masih sangat sensitif terhadap pergerakan dolar dan modal asing? Kenapa ketika investor asing keluar, pasar langsung panik? Kenapa Bank Indonesia sampai harus melakukan intervensi besar untuk menjaga rupiah? Itu menunjukkan ekonomi kita belum benar-benar mandiri. Kita masih berdiri di atas fondasi yang sangat dipengaruhi kepercayaan luar negeri. Dan ketika sebuah negara terlalu bergantung pada faktor eksternal, sebenarnya negara itu sedang kehilangan sebagian daya tawarnya sedikit demi sedikit. Kelumpuhan ketiga adalah kelumpuhan produksi dalam negeri. Ini bagian paling ironis. Indonesia punya tanah subur, laut luas, sumber daya melimpah, tapi masih terlalu bergantung pada impor untuk banyak kebutuhan penting. Pangan impor masuk terus, bahan baku impor masih mendominasi, bahkan beberapa sektor strategis masih sangat tergantung pada negara lain. Ketika dunia sedang tenang, mungkin masalah ini tidak terlalu terasa. Tapi ketika global mulai terguncang, barulah kelihatan betapa rapuhnya fondasi kita. Pandemi kemarin sebenarnya sudah jadi alarm besar bahwa rantai pasok dunia bisa kacau kapan saja. Tapi anehnya, setelah pandemi selesai, banyak negara sibuk memperkuat industri dalam negerinya, sementara kita masih terlalu percaya bahwa pasar global akan selalu aman. Padahal sejarah dunia menunjukkan satu hal sederhana. Dalam situasi krisis, semua negara akan menyelamatkan dirinya sendiri lebih dulu. Dan negara yang paling menderita biasanya negara yang terlalu bergantung pada impor. Ini sebabnya ketika rupiah melemah, harga kebutuhan di dalam negeri langsung ikut naik. Karena terlalu banyak kebutuhan hidup kita yang masih bergantung dari luar. Kelumpuhan keempat adalah kelumpuhan mental elit dan pemerintah terhadap kritik. Ini mungkin bagian yang paling sensitif. Tapi justru ini yang paling penting dibahas. Hari ini kita hidup di zaman ketika pencitraan kadang terasa lebih penting daripada pembenahan sistem. Kritik ekonomi sering dianggap serangan politik. Orang yang mempertanyakan kebijakan kadang dicap pesimis atau tidak nasionalis. Padahal kritik itu penting supaya negara tidak terjebak dalam optimisme palsu. Masalahnya, elit politik kita sering terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada menghadapi akar masalah. Ketika rakyat mengeluh soal harga pangan, jawabannya sering normatif. Ketika rupiah melemah,
masyarakat diberi narasi fundamental ekonomi tetap kuat. Ketika pengangguran meningkat, masyarakat disuruh optimis dan kreatif. Seolah semua masalah bisa selesai hanya dengan motivasi, padahal rakyat tidak hidup dari slogan. Orang hidup dari harga kebutuhan yang stabil, pekerjaan yang jelas, dan masa depan yang masuk akal. Dan kalau kritik terus dianggap ancaman, negara bisa masuk ke fase paling berbahaya, yaitu hidup dalam ilusi keberhasilan palsu. Kelumpuhan kelima adalah kelumpuhan harapan masyarakatnya sendiri. Ini yang paling menyeramkan, karena ketika rakyat mulai kehilangan keyakinan bahwa hidup mereka bisa membaik lewat kerja keras, disitulah ekonomi sebenarnya mulai lumpuh dari dalam. Hari ini banyak orang bekerja lebih keras daripada generasi sebelumnya, tapi tetap sulit mengejar biaya hidup. Anak muda makin takut bicara soal beli rumah. Kelas menengah mulai tertekan cicilan dan pajak, usaha kecil makin sulit bersaing, tapi di saat yang sama, media sosial terus memamerkan kemewahan, seolah semua orang sedang baik-baik saja. Akhirnya masyarakat masuk ke fase bertahan hidup. Bukan berkembang, tapi sekadar bertahan, dan itu bahaya besar. Karena negara yang sehat bukan negara yang rakyatnya hanya bisa bertahan hidup. Negara sehat adalah negara yang memberi harapan bahwa masa depan masih mungkin diperjuangkan. Yang membuat situasi ini terasa makin aneh adalah di tengah semua tekanan tadi, pemerintah masih terus menjual optimisme. Memang benar, data resmi menunjukkan ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% pada kuartal pertama 2026. Tapi pertanyaannya sederhana. Pertumbuhan itu dirasakan siapa? Karena di lapangan, banyak masyarakat justru merasa hidup makin sempit. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan dari sisi lain. Menyalahkan pemerintah saja tidak cukup, karena masalah ekonomi Indonesia adalah hasil akumulasi panjang selama puluhan tahun. Campuran dari korupsi, budaya konsumtif, ketergantungan impor, lemahnya pendidikan finansial, sampai mentalitas masyarakat yang kadang lebih suka solusi instan daripada perubahan jangka panjang. Jadi masalah ini bukan soal satu presiden atau satu periode kekuasaan. Ini masalah sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh tanpa pembenahan mendasar. Tapi bukan berarti semuanya sudah selesai, karena sejarah menunjukkan negara bisa berubah ketika masyarakatnya mulai sadar. Dan mungkin itu yang paling penting hari ini. Bukan panik, bukan takut berlebihan, tapi sadar bahwa ada masalah nyata yang tidak bisa terus ditutup dengan slogan optimisme. Indonesia masih punya sumber daya besar, punya generasi muda kreatif, dan punya potensi luar biasa. Tapi semua itu tidak akan berarti kalau masyarakatnya terus dibuat terlena dan takut berpikir kritis. Jadi setelah mendengar semua ini, mungkin kita tidak perlu langsung pesimis terhadap masa depan Indonesia. Tapi kita juga jangan terlalu cepat percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tetap tenang, tetap belajar memahami keadaan, tetap kritis, dan jangan gampang terhipnotis oleh pencitraan. Karena masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh pidato paling meyakinkan, tapi oleh seberapa jujur bangsa itu berani melihat kenyataannya sendiri. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini penting, kalian bisa bantu sebarkan supaya makin banyak orang mulai sadar dan melihat keadaan dengan lebih jernih. Dan kalau kalian suka konten dokumenter yang kritis, reflektif, tapi tetap logis seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena di zaman ketika semua orang sibuk menjual harapan instan, mungkin yang paling dibutuhkan justru keberanian untuk tetap berpikir waras.